Halo teman-teman semua, selamat datang di video ini. Di video ini aku mau nampilin cara ngedit menggunakan SOP baru. Nah, untuk salah satu contoh postingannya udah ada di sini dan aku bakal recreate step by stepnya. Pertama-tama aku bakal nyiapin dulu resolusinya yang udah disediain di SOP. Terus kita akan menggunakan SOP Fits yang ketentuan itu 1080 x 1440. Oke, terus di sini tuh bisa langsung di copy paste aja ya di samping desain contohnya tadi. Untuk copy-nya itu Ctrl plus C, terus pastenya itu Ctrl plus V. Terus habis teman-teman ini copy paste dari SOP KMI tadi yang fits, itu teman-teman bisa mengubah logo yang di atas ini ya. Bisa melalui menu di sebelah kiri di bagian header dan footer. Terus juga teman-teman bisa ubah pakai option group yang ada di bidang dan unit sesuai dengan bidang unit teman-teman masing-masing. Terus tinggal dimatiin aja visibility-nya gitu-gitu. Nah, kalau aku pribadi di sini aku akan tetap pakai yang KMI. Terus di sini bisa diperhatikan ya kalau di sini tuh ada ruler yang gunanya itu untuk memberikan guide ke teman-teman area edit mana aja sih yang direkomendasikan gitu ya. Terus next step di sini kita bisa mulai dari import gambar dan elemen yang ingin digunakan. Untuk pilih gambar dan elemennya itu bisa pakai Ctrl plus Shift A biar lebih mudah drag-nya. Terus ini lagi dipilih-pilih dulu yang mana aja yang mau dipakai. Oke, terus tinggal diklik aja di Figma-nya. Nah, aku pakai gambar dan elemen-elemen seperti demikian ya. Step selanjutnya, aku di sini mau masukin backgroundnya dulu ke dalam frame. Caranya itu tinggal dimasukin aja sih ke bawah layer yang ada hashtagnya itu, gitu. Terus pastikan di bagian layarnya itu udah masuk ke frame dan diwajibkan layer SOP-nya itu paling atas. Di sini aku lagi mau buat untuk background benderanya itu. Nah, tinggal kita perbesar aja sesuai yang kita mau dan diatur layernya yang jelas itu harus di bawah header footer ya. Oke, jadi header footer itu yang paling atas. Lanjut di sini untuk patung Jenderal Sudirman-nya, aku mau desain biar kelihatan kan di kanan bawah kayak desain yang kiri itu. Jadinya disesuaikan aja dan jangan lupa untuk disesuaikan dengan layar yang dimau ya teman-teman. Jangan kayak tumpang tindih banget gitu loh antar elemennya atau gambarnya biar objeknya kelihatan dengan jelas. Terus ini diatur dulu lah ya kayak posisinya tuh biar sesuai dengan desain yang kiri dan biar enak dilihat. Moving on to the next step, untuk gradasinya ini aku bisa ambil dari gradient yang udah disediakan ya. Kalau aku ini pakai yang kedua untuk bawahnya. Kayak aku bilang tadi, kalau copy itu adalah Ctrl plus C dan paste itu adalah Ctrl plus V. Kalau ini kan gradientnya masih nimpa header footernya kan. Nah, itu header footernya bisa kita ke atasin, nah jadi kelihatan kayak gitu deh. Dan kalau ini tuh gradientnya aku bikin 2 kali biar lebih kelihatan aja warnanya keluar gitu. Terus di sini kan juga kanan bawah itu ada aksen elemen kuning, bisa pakai shape lingkaran, Ctrl plus O, terus di adjust aja, taruh di kanan bawah dan atur di bagian gradasinya dengan warna kuning dan juga hijau gelap sesuai warna SOP. Di sini aku percepat aja untuk mempersingkat waktu dan juga aku ubah ini dari linear tadi ke radial. Serta ini step paling penting itu pakai layer blur biar warnanya itu nggak sementereng tadi. Jadi kayak warnanya ngeblur soft gitu. Kayak biasa ya, ini kita adjust dulu biar warnanya enak dilihat dan kelihatannya bagus untuk dipandang gitu.
Ini aku copy paste untuk bagian kirinya sesuai sama desain yang kiri tadi, soalnya tuh ada di bagian kanan kirinya, jadi aku copy paste. Terus untuk gradien atasnya itu bisa ambil dari gradien yang udah disiapin sama KMI ya. Kalau di sini aku ngambil gradien atasnya itu yang keempat. Sama kayak tadi, stepnya di copy terus di paste ke editan. Terus di sini aku agak sedikit ubah warnanya ya, biar kelihatannya gelap ke gelap gitu. Terus juga ini tuh shape gradiennya ada yang aku ubah juga pakai pen tool, jadi biar ada curve-nya gitu, sama kayak desain kiri. Oke, terus kalau udah, ini kan yang di kiri tuh kayak ada tuh kuning-kuning elips gitu kan. Nah, caranya itu gampang banget, kalian tinggal bikin shape ellipse ya. Sebenarnya ellipse tuh basically dari lingkaran aja sih, terus ya udah dibuat kayak gitu, dimasukin warnanya dan dipakein juga layer blur. Seperti ini jadinya ellipse-nya. Terus lanjut aku mau nambahin 81 di belakangnya itu. Nah, ini elemennya pakai yang dari yang tadi ya. Terus karena aku nggak butuh tulisan di samping 81-nya itu, jadinya aku crop aja dengan cara hold control lalu digeser. Yap, kayak gitu deh. Oke, lanjut. Ini bisa dimasukin ke dalam layernya, terus diperkecil, diatur-atur, dan juga disesuaikan di belakang Jenderal Sudirmannya. Di sini juga opacity-nya aku turunin gitu sekitaran 48-an sampai 50-an. Next step, aku mau tambahin elemen awan di background-nya. Di sini aku copy paste aja ya dari desainnya. Dan aku di sini menggunakan opacity sekitar 70-an. Terus aku di sini tuh lagi adjust biar tatanannya tuh enak dilihat dan juga nggak nutupin header footer. Terus ini awannya aku variasikan menjadi 2 agar tidak monoton. Lanjut, aku akan buat untuk fontnya. Di sini pencet pakai yang teks itu di bawah. Terus aku ketik sesuai dengan desain yang ada dan disesuaikan juga ya teman-teman sama desainnya. Tulisannya Dirgahayu Republik, terus bawahnya Indonesia gitu. Diperkecil fontnya biar nggak gede-gede dan masuk ke desainnya. Di sini juga aku mengaplikasikan cara pakai ruler kayak gini ya teman-teman. Tuh, terus jangan sampai kena yang merah-merah. Oke. Terus bisa diganti di sini tuh fontnya biar sesuai kayak yang kiri. Fontnya itu pakainya perfectly 90s. Terus di sini tuh aku paste tulisannya biar nggak capek aja sih, kayak biar fontnya tuh nggak gede-gede banget gitu. Terus tulis Indonesia dan juga fontnya diganti. Oh ya, by the way, tulisan Dirgahayu Republik ini make perfectly 90s yang bold ya. Ini Indonesianya pakai font Espiritu. Terus kan yang kiri itu tuh Indonesia I-nya kayak beda gitu kan. Nah, I-nya itu pakai font Amore Christmas.
Nah, tapi kalau kita apply langsung itu I-nya bakal kelihatan kecil. Jadi caranya kita blok tulisan I-nya itu yang fontnya beda sendiri, terus kita perbesar aja, kita adjust sama font setelahnya. Yang penting tuh font setelahnya tuh nggak jomplang, tulisannya masih kelihatan rata. Oh ya, di tengah-tengah video ini juga aku mau ngingetin kalau setiap elemen atau gambar itu jangan lupa pakai shadow ya, yang perlu bisa ke efek terus drop shadow. Terus di sini tuh aku menggunakan shadow warna hijau. Terus bisa diatur ya teman-teman untuk blurnya mau semana, XY-nya dan segala macamnya. Terus juga jangan lupa dicentang ya, itu yang show behind transparent areas-nya. Terus di sini juga aku mau nunjukin ke kalian gimana cara bikin tulisan tumpang tindih kayak gitu. Kan lihat kan di bawahnya tuh kayak Indonesianya, kayak fontnya ada yang kesannya kemakan gitu sama font atasnya. Jadi caranya gini ya teman-teman. Caranya itu klik font yang ingin diberikan efek, terus Ctrl C dan Ctrl V, copy paste, terus yang disalin itu taruh bawah, terus yang di atas itu diberikan stroke kira-kira aja sekitar 4 gitu ya. Terus warnanya bisa diatur. Terus kalian bisa klik font Indonesia dan Dirgahayu Republiknya tadi yang udah dipakein stroke ya, kayak gitu. Terus ke titik 3 atas yang tulisannya itu adalah subtract, itu dipencet ya itu. Nah, kalau jadinya kayak gini, udah tinggal masukin font yang tadi taruh di bawah itu yang kita paste tadi, taruh di atasnya. Terus udah deh kesannya kayak tumpang tindih gitu kan, kayak bagus dan rapih. Terus di sini aku pakein stroke untuk subtract tadi ya, yang Indonesia itu. Aku pakein stroke warna hijau tua dengan ketebalan sekitar 4 lah ya, gitu. Gak lupa untuk Dirgahayu Republiknya juga aku kasihin stroke yang sama dan warna yang sama. Terus ini untuk memberikan efek warna hijau kayak di belakang fontnya itu tuh bisa pakai pen tool ya, itu. Terus asal aja kayak gimana bentuknya terserah, sembarang dibuat dari titik ke titik. Terus pakein fill, stroke-nya dimatiin itu, terus tambahin layer blurnya. Kalau udah kayak gini tinggal ditaruh di belakang layer fontnya ya, kayak gitu deh. Lanjut, di sini aku mau bikin tulisan 17 Agustusnya. Itu tuh buatnya pakai rectangle ya. Terus diatur ya sepanjang mana tulisannya. Sini lanjut aku bikin untuk gradient untuk warnanya. Ini preferensi sih ya teman-teman, mau 3 atau 5 titik warna itu. Pokoknya yang penting tuh yang awal dan yang akhir, paling atas sama paling bawah itu dibikin 0% warnanya. Ini aku kasih contoh dulu, kalau misalnya 3 warna kayak gini, yang tengah-tengahnya doang yang dikasih 100%. Ini aku tambahin misalnya mau 5 gitu ya. Untuk warna kedua dan keempatnya tuh bisa sekitaran 50-an ya, dan tengah-tengahnya tuh 100. Terus ini aku kasih warna dulu, warna yang sama, semuanya kuning.
Yang ngebedain tuh cuman transformasi dari berapa persennya gitu. Terus di sini lanjut tambahin untuk tulisan 17 Agustus 2026-nya pakai font old style. Ini aku drag aja, terus aku perkecil, fontnya aku sesuaikan ya sama gambar rectangle-nya. Warnanya juga aku ubah gitu. Tips juga, ini itu fontnya bisa diatur kayak kedekatan antar hurufnya pakai letter spacing. Untuk final touch-nya itu pakai elemen-elemen pemanis yang udah disediain juga ya sama KMI. Elemennya pilihannya ada banyak, tinggal sesuaiin sama desain kalian masing-masing. Di sini aku bakal ngambil elemen yang kayak sparkle, kayak bunga, kayak gitu. Terus di copy paste aja dan diatur deh seperti biasa ya, diatur-atur gitu elemennya. Dan juga itu layeringnya adalah hal yang paling penting, jadi kalian jangan lupa untuk perhatiin layernya juga ya. Header footer jelas paling atas. Di sini aku percepat aja karena buat ngatur elemennya doang sih. Terus ini aku mau copy paste untuk elemen yang kedua. Aku pakai yang ini. Terus diperbesar, diatur, dan semacamnya. Pokoknya dibuat elemennya itu seenak dipandang mungkin. Oke, karena udah hasilnya kayak gini, cuman menurut aku itu editannya masih kurang terang. Jadinya aku mau tambahin shape kuning, pakai shape apapun itu sih sebenarnya bisa, biar menuhin editannya aja pokoknya shape-nya gitu. Terus aku taruh paling belakang dan fill-nya itu aku pakaiin warna kuning, pakaiin layer blur, dan juga opacity-nya tuh sekitar 20-an. Dan yap, udah jadi editannya. Sebenarnya kalau teman-teman masih penasaran pengen tahu kayak fitur-fitur di Figma apa aja yang unik-unik, itu bisa cari di TikTok, di Instagram, dimanapun sebenarnya tuh ada. Sesuai kreativitas masing-masing juga sih ya teman-teman. Makasih banyak yang udah nonton. See you. Bye-bye.